presentasi penyajian makalahnya 10-15 menit, kemudian nanti dilanjutkan dengan tanya jawab dari 9 anggota yang mewakili 9 fraksi, baru kemudian nanti dijawab kembali dan langsung ditutup. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Iva Rosita, anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur. Saya akan menyampaikan terkait visi misi saya untuk mensukseskan pemilu sukses demokrasi. Kita mengetahui bahwa pada pemilu 2024, bahkan di pemilu 2019 saja kita mengalami kompleksitas pemilu yang cukup tinggi. Apalagi di pemilu 2024, maka kompleksitas itu akan semakin tinggi. Kenapa? Karena satu, pandemi COVID yang masih belum diketahui sampai sekarang akan berakhir kapan. Kemudian yang kedua, beririsan dengan tahapan pemilihan tahun 2024, pemilihan kepala daerah tahun 2024. Ada beberapa PR yang tersisa yang harus kita selesaikan menjelang pemilu 2024, yaitu pada pemilu 2019 kita mengalami traumatik, di mana kasus penyelenggara pemilu yang meninggal cukup tinggi, yaitu 894 kasus, dan sakit 5.175 kasus. Berikutnya adalah surat suara tidak sah yang cukup tinggi juga, 11,1%, atau dalam angka yaitu 17.503.953 surat suara. Berikutnya adalah angka partisipasi Pileg cukup tinggi, melampaui target nasional Pilpres yaitu 81,7%, kemudian Pilpres 81,9%. PR berikutnya adalah bagaimana bisa mempertahankan angka partisipasi ini atau bahkan bisa meningkatkan di pemilu 2024. Berikutnya adalah tahapan di mana tahapan rekapitulasi cukup lama. Ini juga masih menyisakan PR buat kita. Berikutnya penyebaran hoax yang tinggi, di mana di tahun 2019 ada 54 isu hoax yang cukup tinggi terkait pemilu 2019. Berikutnya daftar pemilih tetap yang berulang yang masih menjadi isu krusial, terus kemudian sarana, prasarana, dan SDM, teknologi informasi yang belum merata dan optimal. Dan berikutnya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan penyelenggara pemilu 2024 yang sehat jasmani, rohani, memiliki kapasitas, kapabilitas dan kompetensi yang memuaskan. Berikutnya adalah visi yang saya tawarkan di sini adalah mewujudkan sukses pemilu 2024, pemilu yang menyenangkan, pemilu yang riang gembira, berintegritas dan ramah teknologi. Kalau kita bicara sukses pemilu 2024, maka bukan hanya sukses bagi penyelenggara, tapi sukses bagi peserta dan sukses bagi masyarakat. Di sini, sukses bagi penyelenggara tentu saja kita bisa menghadirkan penyelenggara yang berintegritas, kemudian tidak ada kematian petugas pada saat pemilu 2019, kemudian minim gugatan. Untuk penyelenggara yang berintegritas, memang kita sedikit terlupa untuk menanamkan manajemen integritas di sini. Kita terlena dengan seluruh tahapan penyelenggaraan, tapi seharusnya kita bisa melakukan update atau kalau ibarat handphone yang lowbat, kita perlu melakukan cek kembali kepada penyelenggara. Berikutnya, untuk sukses peserta, maka diharap tentu saja peserta dalam hal ini menginginkan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum. Keadilan, kesetaraan, imparsialitas, di mana ada bukan menjaga jarak yang jauh yang sama dengan peserta, tapi menjaga kedekatan yang sama dengan peserta. Berikutnya adalah sukses bagi masyarakat. Di sini bisa menghadirkan pemilu yang demokratis, inklusif, partisipatif, riang gembira, dan stabilitas keamanan yang tinggi. Berikutnya misi yang saya tawarkan adalah ada 4, yaitu penguatan teknis kepemiluan di tahun 2024, mewujudkan sumber daya manusia KPU yang profesional dan berintegritas, mewujudkan manajemen KPU yang fokus pemilu dan fokus melayani, kemudian optimalisasi media komunikasi, elektronik, dan teknologi informasi.
pada penguatan teknis pemilu 2024 ada 3 tahapan yang menjadi fokus saya, yaitu pra hari pemungutan, hari H pemungutan, dan pasca pemungutan. Pra hari pemungutan, dalam hal ini KPU harus segera menyelesaikan seluruh regulasi tahapan pemilu. Karena apa? Karena ini merupakan dasar dari seluruh rangkaian tahapan pemilu 2024, di mana KPU memiliki prinsip berkepastian hukum, maka itulah yang akan menjadi dasar seluruh tahapan pemilu. Kemudian data pemilih harus tuntas, bagaimana KPU bisa menghadirkan data yang akurat, yang valid, komprehensif. Kemudian verifikasi peserta pemilu, bagaimana peserta pemilu dapat dilayani secara adil, kemudian dapat dilakukan verifikasi peserta pemilu sesuai dengan undang-undang dan regulasi yang ada. Rekrutmen penyelenggara dan badan ad hoc, tadi saya sampaikan bagaimana kita bisa menghadirkan peserta penyelenggara pemilu yang sehat jasmani, rohani, memiliki kompetensi dan kapabilitas. Sosialisasi dan pendidikan pemilih, kemudian manajemen logistik yang lebih terencana, karena kita ketahui di 2019 ada beberapa TPS yang mengalami kendala sehingga harus dilakukan pemilu susulan. Berikutnya hari H pemungutan, yang menjadi tren pembicaraan kita saat ini, di mana tata kelola pemilu pada saat hari pemungutan juga harus kita buat mudah. Bagaimana upaya pengurangan kerumitan pencoblosan dan surat suara tidak sah. Tadi saya sampaikan ada 11,1%, 11,7% surat suara tidak sah, maka solusi yang saya tawarkan adalah merubah desain surat suara atau redesign surat suara yang bisa memudahkan bagi para pemilih dan juga memudahkan bagi para penyelenggara di tingkat KPPS, mengurangi waktu yang cukup panjang dalam proses pencoblosan. Berikutnya upaya pengurangan beban kerja petugas, bagaimana kita memaksimalkan peran teknologi di sini, yaitu dengan menggunakan berita acara scan copy atau digital dan berita acara tanda tangan elektronik serta absensi elektronik. Berikutnya upaya percepatan informasi hasil pemilu, saya masih merujuk dengan Sirekap pada pemilihan 2020. Kita ketahui bersama Sirekap cukup berhasil walaupun dengan kekurangannya, di mana masih ada PR terkendala dengan jaringan di beberapa titik. Saya mendapatkan data di 5,6 titik yang masih mengalami kendala jaringan, ini juga masih perlu kita benahi. Berikutnya pasca pemungutan, upaya percepatan rekap hasil surat suara, penyelesaian gugatan pemilu. Selanjutnya visi yang berikutnya adalah SDM penyelenggara pemilu. Kita menawarkan SDM penyelenggara pemilu yang berintegritas, yang profesional dan ramah teknologi. Pada SDM yang berintegritas ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan, yaitu melakukan kesepakatan nilai bersama, kemudian perkuatan manajemen integritas, melakukan brainstorming antar pimpinan, pelatihan kepemimpinan berintegritas, kemudian internalisasi nilai dan kode etik, bekerja sama dengan lembaga hukum dalam penguatan penyelenggara berintegritas. Berikutnya adalah profesional, penyelenggara yang profesional, yaitu dengan penguatan rekrutmen petugas TPS yang sehat, jasmani, rohani, berkompeten, berkapabilitas, dengan melakukan profiling atau rekam jejak penyelenggara tersebut, sehingga trauma yang kita alami pada pemilu 2019 tidak terjadi kembali. Berikutnya, bimbingan teknik yang komprehensif sampai tingkat petugas TPS, di mana kita ketahui BIMTEK itu biasanya hanya diwakilkan oleh satu orang petugas KPPS, 1 sampai 2 petugas KPPS, maka BIMTEK yang kita lakukan secara komprehensif, secara keseluruhan, sehingga beban kerja penyelenggara dapat merata. Selanjutnya adalah ramah teknologi. Penyelenggara yang ramah teknologi, kita harapkan penyelenggara di sini adalah penyelenggara yang sangat memahami terkait teknologi informasi, bukan hanya penyelenggara saja, tapi di kesekretariatan juga. Selanjutnya, manajemen KPU yang fokus. Fokus pemilu di tahun 2024,
Bagaimana kita bisa mengurangi kegiatan penunjang dan seremonial yang tidak fokus pemilu. Kemudian efisiensi kegiatan pertemuan, rapat, dan kunjungan dengan menggunakan atau memaksimalkan peran teknologi dalam hal ini. Substitusi anggaran, fokus di pelaksanaan pemilu. Jadi kita akan melakukan kajian kembali kira-kira terhadap anggaran-anggaran yang tidak fokus pada kepemiluan, bisa kita switch kepada kegiatan-kegiatan yang hanya fokus di kepemiluan. Berikutnya adalah orientasi pelayanan peserta pemilu, bagaimana penyelenggara dapat memperlakukan peserta pemilu secara adil, secara proporsional, dengan menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik. Pelayanan pemilih sesuai dengan tagline KPU melayani, ini juga kita akan lakukan optimalisasi pelayanan pemilih, keterbukaan informasi bagi pemilih, tentu saja dengan menggunakan teknologi informasi yang ada. Kemudian pendidikan pemilih berkelanjutan, ini juga masih menjadi visi yang saya tawarkan dengan terus memaksimalkan peran media sosial, peran media digital untuk melakukan edukasi pendidikan pemilih bagi kurang lebih 192 juta pemilih untuk pemilu yang akan datang. Berikut yang saya tawarkan adalah optimalisasi penggunaan media dan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi, sosialisasi, edukasi internal maupun eksternal. Maka penggunaan media dan teknologi informasi secara optimal ini akan menghasilkan efisiensi anggaran. Kemudian mampu menjangkau secara luas sosialisasi dan dapat meminimalisir angka hoax yang cukup tinggi, karena kita ketahui kemajuan teknologi, kecepatan teknologi ini tidak bisa membendung hoax yang cukup tinggi, maka kita juga memeranginya dengan teknologi informasi. Berikut adalah penggunaan konten kreator profesional. Bagaimana kita ketahui bahwa pemilih milenial kita cukup tinggi, kita akan memanfaatkan konten kreator profesional untuk bisa menarik minat dan keinginan mereka untuk bisa ikut serta aktif dalam pemilu 2024. Pemanfaatan influencer, pembuatan konten yang atraktif dan inovatif, optimalisasi media melalui TV, pemilu, channel YouTube, medsos maupun podcast. Selanjutnya adalah sebagai sarana kampanye peserta pemilu, kita berharap juga saya menawarkan juga kampanye melalui media dan teknologi informasi, di mana tentu saja media ini merupakan media yang sangat murah dan memiliki jangkauan yang cukup luas. Tapi tentu diperlukan regulasi kampanye media sosial yang berkepastian hukum. Kemudian kita akan memaksimalkan juga melalui fasilitasi, melalui media kampanye peserta, TV pemilu, channel YouTube, medsos maupun podcast dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Iva Rosita. Selanjutnya kami persilakan yang mewakili masing-masing fraksi. Yang pertama dari fraksi PD Perjuangan. Silakan Pak Rifki. Pak Endro dulu, Pak Endro. Saya karena sesama Kalimantan nanti konflik of interest. Harusnya Pak Rifki. Ya. Enggak, sebaiknya Pak Rifki aja yang dari Kalimantan sama-sama. Untuk yang bisa menghayati suasana kebatinan. Silakan. Udah 1 menit nih ya. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Iva. Itu kenapa saya lihat Pak Endro, karena saya belum pernah bertemu, jadi dijamin netralitasnya. Bu Iva, salah satu isu yang banyak dibicarakan oleh calon anggota KPU termasuk Ibu tadi adalah pentingnya kita untuk melangkah menyikapi digitalisasi kepemiluan. Salah satu titik lemah
sosialisasi KPU selama ini, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, adalah belum mampunya KPU memaksimalkan media sosial sebagai sarana untuk melakukan sosialisasi kepemiluan. Tadi 1-2 calon saya sampaikan bahwa kapasitas medsos dan IT KPU itu kerap kali kalah dengan peserta pemilunya. Medsos KPU itu kalah jauh dengan medsosnya calon presiden dan wakil presiden. Kalah jauh bahkan dengan calon gubernur, bupati dan wali kota dalam konteks KPU daerah. Bahkan dengan sebagian calon legislatif. Nah, karena itu adaptasi terkait dengan persoalan ini diperlukan. Kami ingin diberi keyakinan sejauh mana inovasi yang akan dilakukan oleh Ibu Iva jika terpilih sebagai 1 dari 7 anggota KPU Republik Indonesia untuk melakukan persoalan-persoalan ini. Yang kedua, Bu Iva tolong ditanggapi, saya belum punya riset, tetapi asumsi saya, bisa jadi juga asumsi sebagian besar orang, partisipasi pemilih datang ke TPS itu lebih banyak didorong oleh faktor keinginan para pemilih memilih partai politik atau peserta pemilu lainnya seperti kami-kami ini, bukan atas dasar kemampuan KPU untuk melakukan sosialisasi dan mendorong tingginya partisipasi pemilih. Namun di sisi yang lain, indikator tentang tingginya partisipasi pemilih ini selalu dikemukakan oleh KPU sebagai salah satu legacy dalam setiap periode-periode KPU. Saya ingin Bu Ipah jujur melihat fakta ini. Saya orang kampung, Bu, saya orang Banjar, orang Barabai, Bu Ipah. Tuh kalau di Barabai itu Pak Wakil Ketua DPR lebih terkenal calonnya dibanding KPU-nya. Gitu. Nah, mungkin berbeda dengan di tempat lain dan kita tidak pengen begitu. KPU itu ya memang harus jadi garda terdepan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, bukan hanya terkait dengan hari H, tapi juga memompa semangat warga negara Indonesia ini untuk melek tentang kepemiluan dalam tahapan-tahapan yang kita susun bersama. Saya kira itu 2,5 menit, jadi lebihnya setengah menit, 1 menit tadi berdebat dengan Pak Endro. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kok, saya lebihin kok pas 3 menit. Selanjutnya dari fraksi Partai Golkar. Izin Ketua, ada rekan BKO, Bu Teti, kami tawarkan untuk mengajukan pertanyaan dulu. Silakan Bu Teti. Baik. Ya. Baik, terima kasih Bang John, izin Bang John. Ibu Iva, saya tertarik tadi dengan konsep optimalisasi penggunaan media. Dalam hal ini teknologi informasi. Yang bikin kami terkejut, Ibu di situ ditulis akan melakukan rekrutmen konten dan juga influencer. Ini operasionalisasinya seperti apa? Apakah ad hoc ataukah kemudian dia dijadikan tenaga seperti PPS KPPS yang ada di daerah-daerah? Kemudian kedua, berapa rancangan biaya yang kira-kira, jangan-jangan malah pemilu serentak yang didesain supaya lebih efisien, nanti dengan Ibu bikin konsep ini malah justru lebih boros. Saya sepakat kalau mau memanfaatkan influencer dengan kontrak dan sebagainya, bisa saja. Dengan SDM yang ada di daerah-daerah ini, saat ini mereka, benar kata sahabat saya ini, mereka itu belum ramah terhadap medsos. Menyapa pun juga tidak. Kemarin periode lalu saya lihat ada kreativitas sosialisasi, bentuknya macam-macam. Dari Jawa Tengah, Jawa Timur, luar Jawa, bagus-bagus. Tetapi ketika dipublish, yang mempublish KPU, itu yang nonton sedikit. Bagaimana mungkin mau ditonton, wong dia juga jarang menyapa.
Saya khawatir konsep ini nanti cuma seperti menggantang asap. Satu. Kedua, saya paling senang tanya ini dengan calon perempuan. Karena ada kebijakan afirmasi berdasarkan ketentuan undang-undang, ya kan? Tetapi yang Ibu harapkan ini, Ibu nanti bisa masuk berdasarkan kuota yang merupakan kebijakan afirmasi itu, apa Ibu lebih suka dengan kemampuan, kompetensi gitu. Saya khawatir nanti Ibu ngejar kuota tetapi ternyata tidak memiliki kompetensi yang handal gitu. Terakhir, tentang angka partisipasi. Konsep seperti apa yang Ibu akan bawa ya ketika nanti terpilih menjadi salah satu komisioner, angka partisipasinya itu bisa meningkat. Bukan karena orang berbondong-bondong kepingin memilih presiden baru nanti, ya, tetapi lebih kepada hasil kerja KPU-nya. Ini saya mohon penjelasan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Kemudian mewakili fraksi Partai Gerindra. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andika Pandu Puragabaya dari fraksi Partai Gerindra. Ibu Iva yang saya hormati, saya singkat saja Bu. Kita kan melihat bahwa isu di pemilihan kemarin adalah salah satunya adalah terlalu tingginya beban kerja petugas KPPS sehingga menyebabkan banyak yang sakit, meninggal dunia dan lain sebagainya. Nah, saya ingin bertanya, jika Ibu nanti terpilih, apa langkah Ibu untuk mengantisipasi atau menyelesaikan permasalahan tersebut? Karena jujur saja Bu, kalau dengan kondisi seperti kemarin, saya punya keluarga pun tidak akan saya izinkan menjadi seorang KPPS. Dan tentunya ini akan memberi dampak pada keengganan masyarakat menjadi tugas KPPS karena tingginya beban kerja tersebut. Yang kedua, terakhir, tolong Ibu Iva berikan kritik atau evaluasi terhadap KPU yang sekarang dan apa yang bisa Ibu Iva lakukan. Demikian saja pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andika. Selanjutnya yang mewakili fraksi Partai Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan rapat beserta rekan-rekan anggota dewan yang hadir sini, Ibu Ipa yang saya hormati. Saya tadi sudah menyimak apa yang disampaikan Ibu, bahwa Ibu sampai pada suatu kesimpulan Ibu ingin mewujudkan mimpi. Hanya mimpi itu dibahas dalam visi dan misi ini. Saya hanya ingin meminta penjelasan dari Ibu, apakah yang disebut mimpi itu hanya sekedar merubah beberapa hal yang merupakan kekurangan, atau dalam mimpi itu kita akan merubah seluruhnya. Tetapi merubah seluruhnya, terutama ketentuan yang sudah berlaku sebelumnya, ini akan memakan biaya dan waktu. Tidak mungkin. Kita 2024 sudah bermain, sedangkan sebentar lagi anggota KPU terpilih sudah mulai bekerja. Nah, tolong diberikan penjelasan kalau memang itu merupakan mimpi, kita akan secara parsial mana yang perlu diganti dan dirubah untuk akan dirubah. Kalaupun itu yang dipertahankan bagaimana? Karena ini penting, mengingat seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya bahwa dalam pemilu yang lalu banyak memakan korban contohnya. Apakah itu akan kita pertahankan? Memang sudah ada juga dari rekan yang lain tadi, dari rekan Ibu yang ikut dalam fit and proper, mengatakan juga bahwa ini masalah serius yang mesti dihadapi. Mengingat waktu yang begitu singkat, kira-kira apa yang Ibu mesti pilih dari dua jalan mimpi ini? Merubah seluruhnya atau parsial? Kalau parsial bagaimana? Kalau seluruhnya tentu memakan biaya dan waktu. Saya rasa tidak mungkin itu. Saya rasa ini pertanyaan saya sedikit saya. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaki Uli. Selanjutnya yang mewakili fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Atau ada yang secara virtual? Oke, nanti kita ulangi lagi.
callingnya. Sekarang saya ke yang mewakili fraksi Partai Demokrat. Coba nih Stariat, mana lagi nih? Saudari Iva coba itu di Mbak. Ah. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan DPR, pimpinan Komisi 2 beserta seluruh Bapak Ibu Komisi 2 dan juga Ibu Iva Rosita. Ini merupakan kandidat ketiga dari perempuan. Saya apresiasi untuk perempuan-perempuan hebat yang sudah lulus dari tim sel KPU Bawaslu RI. Kalau ditanya secara pribadinya Bu, 30% keterwakilan perempuan di KPU dan Bawaslu RI, saya yakin akan memperkuat sistem dan kinerja penyelenggara pemilu 2022-2027. Ibu Iva, saya sedikit saja Ibu, apa arti pentingnya partisipasi perempuan dalam kepemiluan? Bagaimana Ibu melihat keterlibatan perempuan dalam lembaga pemilu? Saya berharap keikutsertaan Ibu di sini bukan hanya sebagai pelengkap keterwakilan 30% perempuan sebagai calon, tapi adalah sebagai sahnya penyelenggara pemilu yang akan dipilih oleh kami nantinya di Komisi 2 DPR RI. Terima kasih. Terima kasih Bu Reska. Selanjutnya yang mewakili PKS. Terima kasih pimpinan, yang saya hormati pimpinan, rekan-rekan dan Bu Iva, Mbak Iva. Ya. Yang pertama, tadi disampaikan oleh Mbak Iva berkaitan dengan penguatan teknis kepemiluan. Yang kalau menurut saya ini adalah sebuah tawaran yang luar biasa di tengah kerumitan pemilu yang berlangsung pada saat ini. Nah, jadi kalau kita melihat apa kira-kira tawaran ataupun breakthrough dari Mbak Iva sendiri berkaitan dengan teknis kepemiluan yang kemudian ini bisa kita selesaikan secara mudah, secara tidak rumit, dan juga bisa dilaksanakan atau dilakukan dengan cepat. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan SDM juga ini Bu. Khususnya untuk para ad hoc, di samping dia juga harus memiliki integritas karena mereka adalah juga termasuk ujung tombak, tapi juga mereka juga harus punya kemampuan yang handal karena ada kerumitan-kerumitan itu. Kalau disederhanakan mungkin itu lebih bagus teknis-teknisnya. Sehingga mereka juga tidak perlu kemudian sampai berlarut-larut, bahkan bukan hanya sampai malam saja, ada yang dibesokan lagi penghitungannya. Itu banyak kejadian-kejadian seperti itu yang sehingga memakan korban. Nah, karena itulah kemudian bentuk dan model apa, rekrutmen seperti apa yang kemudian Mbak Iva kalau kemudian insya Allah terpilih menjadi salah satu komisar KPU, sehingga nanti ujung tombak pemilu ini bukan hanya punya integritas, tapi juga handal. Yang ketiga yang berkaitan dengan, sebenarnya ini sudah disampaikan, tapi paling tidak kaitan dengan fokus, karena juga kalau kemudian menurut saya kalau KPU juga sosialisasi oke, penting. Tapi dengan melihat kita sudah 81% tadi disampaikan oleh Dinda Rifki ini,
Ini sudah tinggi menurut saya. Dan itu juga banyak dikontribusi. Jadi oleh para kandidat. Saya kemana-mana itu bukan berarti, tapi kemana-mana rata-rata para kandidat atau para calon ini bawa surat suara. Model surat-suara yang saya juga tidak ingin kehilangan suara, kemudian saya coblos seperti ini nih. Dan itu setiap sosialisasi katakanlah kita bawa. Nah, ini kan terpapar oleh itu, sehingga nanti mungkin KPU lebih fokus kepada teknis-teknis yang lebih rumit, dan untuk sosialisasi mending mengembangkan dengan stakeholder yang ada. Ya, bukan kemudian menafikan terhadap KPU. Nah, saya pikir model yang ingin Ibu harapkan dari meningkatkan jumlah partisipasi pemilih yang dari 81% mau ditingkatkan lagi menjadi berapa persen, termasuk juga nanti bagaimana upaya Ibu untuk membangun sinergitas kolaboratif dengan berbagai pihak. Demikian mungkin, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teddy. Selanjutnya yang mewakili fraksi Partai Amanat Nasional. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan DPR, Komisi, dan kawan-kawan anggota Komisi 2 yang saya hormati dan saya banggakan. Mbak Iva Rosita, ada beberapa hal yang ingin saya dalami terhadap apa yang Mbak Iva paparkan dalam fit and proper test yang sudah disampaikan, bahwa Mbak Iva lebih kepada mempersoalkan atau mengajukan tentang kompleksitas pelaksanaan daripada pemilu. Yang judul ini dari 5 yang sudah jalan, 7 yang sudah jalan, memang belum ada yang memaparkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa yang Mbak Iva sampaikan. Tentu pemilu yang dulu-dulu pasti berbeda dengan pemilu 2024. Pertama adalah tantangan terhadap pandemi COVID yang belum jelas kapan berakhirnya. Tentu ini harus diantisipasi bagaimana mensiasati pelaksanaan pemilu dalam kondisi pandemi COVID-19 itu. Yang kedua adalah pemilu yang akan dilaksanakan 2024 itu sesuai dengan undang-undang akan dilakukan dengan keserentakan. Tentu ini menjadi beban yang amat berat. Itu adalah bagian daripada kompleksitas daripada pelaksanaan pemilu ini. Pada 2019 saja banyak yang tumbang tentang kesehatannya, banyak yang meninggal yang belum pernah terjadi selama ini. Tentu ini juga harus diantisipasi agar hal-hal yang semacam itu tidak terulang lagi. Dalam kondisi yang demikian, bagaimana Mbak Iva bisa mencarikan solusi terhadap persoalan itu? Yang kedua adalah masalah partisipasi pemilih dan juga masalah suara tidak sah juga diungkapkan yang nilainya lebih daripada 17 juta. 17 juta itu tidak sedikit. Ini bahagian juga dari apakah kurangnya sosialisasi bagaimana pelaksanaan pemilu yang sesuai dengan harapan dan keinginan. Kira-kira apa yang penyebab dari 17 juta surat suara yang tidak sah itu? Ini kan sangat miris sekali kita ini. Terakhir adalah saya berharap ke seluruh
calon komisioner. Bagaimana setiap pelaksanaan pemilu itu makin demokratis, pemilu yang berkualitas, pemilu yang tidak substansial, yang tidak seremonial. Untuk itu apa kira-kira yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan itu? Tadi dikatakan bahwa pemilu itu partisipasi pemilih karena para caleg, karena partai. Malah terkesan KPU kurang berperan terhadap itu. Itu yang disampaikan oleh kawan-kawan. Bagaimana menimbulkan bahwa ini saya harus datang, bukan karena apa? Karena ini adalah hak saya dan saya akan menentukan orang ini untuk menjadi pemimpinan saya di masa datang. Apa kira-kira resep yang harus dilakukan sehingga muncul motivasi dari masing-masing masyarakat itu untuk datang ke TPS. Barangkali demikian pimpinan, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Selanjutnya mewakili fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Terima kasih pimpinan. Ibu Iva Rosita yang kami banggakan karena telah dapat lolos dari sekian ratus calon dan tampil pada hari ini mewakili perempuan. Jadi tidak salah kalau tadi Ibu Rizka Rosita Rizka Oktoberia yang memberi komen bahwasanya wanita-wanita hebat sudah tampil 3 orang pada hari ini pada seleksi calon komisioner KPU RI 2022-2027. Pimpinan yang kami hormati serta anggota yang berbahagia. Pemilu adalah merupakan ruang partisipasi dari anggota. Jadi ruang partisipasi politik seluruh anggota masyarakat untuk memilih pemimpinnya atau mencari wakilnya. Itu yang pemilu. Partisipasi politik ini kita sebut dengan indeks demokrasi. Nah, kita tahu persis bahwasanya indeks demokrasi Indonesia itu jauh lebih baik dibandingkan dengan Amerika. Pemilu yang lalu kita dapat mencapai angka hampir 70%. Indeks demokratisasi dibandingkan dengan Amerika hanya sekitar 51 atau 52 dari total pemilih yang ada di Amerika. Ini patut kita banggakan. Partisipasi politik atau indeks demokrasi pilkada itu jauh lebih tinggi daripada partisipasi ketika mereka melakukan pemilihan anggota legislatif. Barangkali ini disebabkan oleh karena ketika pilkada dilakukan, yang datang berbondong-bondong memilih itu adalah para pendukung dari masing-masing calon. Hampir tidak ada anggota masyarakat yang tidak tersisa, yang tersisa untuk tidak mendukung calonnya masing-masing untuk kepala daerah, baik itu gubernur maupun bupati. Jadi itu yang menjadi penyebab. Pada penyelenggaraan pemilu 2019 yang lalu, ketika dilakukan dengan 5 kotak suara, di saat itu kita memilih presiden, DPD, dan anggota legislatif. Hanya yang disayangkan adalah ada 2 hal yang tergerus di situ, yang tereliminasi. Ketika orang sudah mencoblos melakukan pemilihan terhadap presiden atau partai pendukung presiden, mereka sudah tidak lagi begitu berselera penuh untuk mencoblos anggota legislatif, baik itu DPR RI, baik itu DPD, ataupun DPRD kabupaten, provinsi, kota, dan kabupaten. Ini kita lihat betul bagaimana setiap persentase jumlah kotak suara untuk presiden melebihi dari kotak-kotak suara yang diisi oleh para pemilih untuk kotak-kotak suara dari DPRD atau yang lainnya. Ini terlihat dari persentase yang kita lihat pada penyelenggaraan
pada semua tempat. Jadi dua hal yang tergerus ini barangkali ini yang mencederai demokrasi di Indonesia. Ibu Iva barangkali sebagai nanti calon anggota komisioner pemilu untuk KPU ini barangkali patut memikirkan hal itu. Bagaimana kita bisa mengurangi efek psikologis yang ditimbulkan oleh ketika dibarengkan bersama antara pencoblosan presiden, pencoblosan anggota legislatif, DPD, itu mereka menjadi tergerus karena mereka hanya konsentrasi kepada pemilihan presiden. Barangkali juga disebabkan oleh karena kampanye presidennya jauh melebihi lebih besar, lebih semarak dibandingkan dengan anggota legislatif lainnya barangkali. Dan partai pendukung presiden menerima dampak untuk itu. Jadi mereka-mereka dari partai-partai yang tadinya berkoalisi untuk mendukung presiden itu menjadi terpengaruh, apalagi partai langsung dipimpin oleh calon presiden. Jadi barangkali ini kami mintakan pandangan Ibu Iva Rosita, bagaimana hal itu bisa setidak-tidaknya kadarnya dikurangi, sehingga apa yang kita inginkan untuk penyelenggaraan demokrasi yang substansial itu bisa terwujud hendaknya ke depan. Khususnya tahun 2024 itu hanya menghitung waktu. Waktunya tinggal 2 tahun lagi dan perlu perumusan oleh orang-orang yang ada duduk di KPU ke depan ini untuk 2022-2027. Barangkali saya satu pertanyaan itu saja, saya kira demikian. Mohon pandangan Ibu Iva Rosita berkenaan dengan tergerusnya hal-hal yang mengurangi nilai-nilai demokratisasi dan nilai-nilai kepemiluan pada saat penyelenggaraan pencoblosan surat-suara itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya recall lagi fraksi PKB. Terima kasih Ketua, masih diberi kesempatan luar biasa Ketua ini, sangat bijaksana. Pertanyaannya simpel Mbak. Kalau boleh interaktif ya lebih bagus. Berapa dapil seluruh Indonesia ini, dapil DPR RI? Harus pemahamannya harus holistik. Bisa langsung jawab Ketua. Berapa dapil se-Indonesia ini ya, silakan. untuk DPR RI? DPR RI ya. Seingat saya ada 82 dapil, Pak. Berapa dapil untuk provinsi, Mbak? DPRD provinsi. Ya provinsi semuanya. Sebentar ya Pak, saya punya datanya. Ya udah cukup lah, nanti cukup dijawab. Lah ya. Nanti dijawab Pak. Cuman pertanyaan itu aja. Iya, Pak. itu aja. Untuk pemahamannya dia. Makasih, artinya Mas. itu harus dikuasai benar begitu. Iya. Terima kasih Ketua. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, Saudari Iva Rosita tadi sudah mendengarkan 9 penanggap ya dari masing-masing fraksi. Untuk itu kami beri kesempatan pada Saudari Iva Rosita untuk menanggapinya. Ya, kira-kira 10 sampai 15 menit. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Saya mencatat ada 10 pertanyaan dan ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya hampir mirip ya. Saya akan rangkum menjadi satu. Tadi ada pertanyaan dari Pak Rifki, kemudian Pak Agung, Pak Andika, Pak siapa nih, Zaki Uli ya, Ibu Rizka, terus kemudian dari PKS tadi Pak siapa saya tadi lupa, Pak Teddy, dari Pak Gus Pardi Gaus, kemudian dari PKB dan P3. Ya, tadi pertanyaan dari Pak Rifki cukup menarik. Bagaimana terkait masalah sosialisasi ya Pak Rifki ya. Jadi KPU isu yang terdengar bahwa angka partisipasi masyarakat yang cukup tinggi ini adalah kerja-kerja KPU. Padahal dalam hal ini saya selalu menekankan bahwa ini bukan hanya kerja KPU saja,
tadi saya sudah menyampaikan di slide saya yang awal bahwa suksesnya penyelenggaraan pemilihan ini adalah sukses kita bersama, ya. Jadi di situ ada penyelenggara pemilu, ada peserta pemilu, bahkan masyarakat pemilih. Jadi saya tidak pernah mengklaim bahwa angka partisipasi masyarakat tinggi itu adalah kerja KPU, tapi inilah kerja kita bersama, ya. 81% angka partisipasi masyarakat di pemilu 2019 itu menunjukkan sebenarnya kadar dari para peserta pemilu cukup baik, ya. Jadi saya juga cukup apresiasi kepada peserta pemilu dalam hal ini yang juga sudah bekerja keras untuk meyakinkan pemilih dapat memilih dan datang ke TPS. Seperti itu. Jadi kalau dibilang ini kerja KPU, tidak, tapi ini kerja kita bersama. Semuanya peserta pemilu, penyelenggara, dan masyarakat pemilih. Seperti itu. Berikutnya, tadi terkait optimalisasi penggunaan media, pemanfaatan rekrutmen konten kreator itu mekanismenya seperti apa? Iya, seperti bagaimana kita ketahui bahwa peran media sosial, media digital saat ini sudah tidak bisa dielakkan lagi, manfaatnya sangat tinggi sekali dalam rangka menyampaikan informasi dengan cepat dan akurat. Kalau ditanya mekanismenya seperti apa, jadi kita itu mempunyai program yang namanya relawan demokrasi, ya. Tentu kalau kita bicara konten kreator pasti akan ada biaya atau anggaran yang akan keluar. Dalam hal ini tentu saja kita akan melakukan negosiasi bagaimana konten kreator yang dimaksud ini bisa sekaligus menjadi relawan demokrasi kita dengan biaya yang cukup murah gitu. Jadi dia menjadi relawan demokrasi dengan anggaran yang minim tapi mampu bekerja menjadi relawan kita, menjadi perpanjangan tangan kita, seperti itu. Konten kreator juga itu tidak mesti harus orang-orang yang di tingkat pusat atau nasional, ya. Di masing-masing daerah itu juga mereka mempunyai influencer atau konten kreator yang cukup terkenal. Jadi bisa memanfaatkan konten kreator lokal yang cukup berpengaruh bagi masyarakat pemilih. Dalam hal ini kita ketahui bahwa pemilih milenial kita, pengguna gadget kita cukup tinggi, di mana 167% penduduk itu menggunakan gadget, terus kemudian 202 kalau tidak salah 202 juta penduduk kita adalah pengguna internet, ya. Jadi pemanfaatan konten kreator, YouTubers ini saya rasa kita akan maksimalkan bagaimana mekanismenya, nanti kita kaji kembali dengan biaya yang cukup minim. Kita ingat pada pemilu 2014 kalau tidak salah itu ada iklan yang cukup viral, ya. Nah, jadi masyarakat kita kan sekarang suka yang viral, yang cukup booming itu, ya. Jadi kita memanfaatkan situasi saat ini bagaimana kita bisa menggunakan media dengan cara yang viral tadi. Di pemilu yang lalu kita ingat ada kalimat atau iklan yang ingat itu kan cukup booming, ya. Nah, itu yang yang bisa meningkatkan gairah masyarakat pemilih, bagaimana mereka bisa memilih dengan sukacita, dengan senang, dengan gembira, seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan media dengan konten kreator, YouTubers atau podcast yang ada, seperti itu. Berikutnya kebijakan afirmasi. Tadi Pak Agung juga menanyakan terkait apakah saya ini berdiri di sini mengharapkan kuota ataukah mengharapkan kompetensi dan kapasitas yang saya miliki. Saya berdiri di sini di hadapan para pimpinan semua di sini, para anggota Komisi 2 di sini, tentu saja sampai pada 14 ini tentu saja dengan kapasitas dan kemampuan, kapabilitas saya yang saya miliki. Saya telah menjadi anggota KPU Kota Bontang 1 periode, kemudian di KPU Provinsi, tapi sebelum di KPU Kota Bontang saya sudah menjadi penyelenggara juga di tingkat kecamatan. Jadi pengalaman saya mulai dari bawah hingga kota, hingga tingkat provinsi. Jadi kalau ditanya saya tidak memiliki kemampuan, kapasitas, maka saya tidak akan berdiri di sini. Saya terima kasih tadi kepada Ibu Rizka yang sudah memberikan semangat bahwa
bisa duduk di sini masuk sebagai 14 besar merupakan sebuah anugerah dan rezeki bagi saya diberikan kepercayaan untuk bisa meyakinkan para anggota Komisi 2 di sini. Berikutnya adalah isu terkait tingginya beban kerja KPPS di hari pemungutan. Ini juga masih menjadi PR bagi kita. Tadi saya menyampaikan berulang kali bagaimana kita bisa menghadirkan tata kelola pemilu di hari pemungutan suara yang sangat mudah, tidak rumit, sehingga bisa memudahkan bukan hanya bagi penyelenggara di tingkat KPPS, di tingkat TPS, tapi bagi pemilihnya. Pertama tadi saya tawarkan adalah redesain surat suara. Di pemilu 2019, kita pemilih itu mengantongi 5 surat suara. Membuka 1 surat suara saja itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Ketika dikalkulasi dengan 5 surat suara, maka waktunya juga semakin panjang. Maka ada redesain surat suara yang bisa memudahkan bagi pemilih untuk memilih di hari H nanti. Berikutnya tadi saya juga menawarkan Sirekap ini masih menjadi rujukan bagi saya, terbukti pada pemilihan 2020 Sirekap ini bisa menjawab kerumitan pemilihan yang terjadi pada pemilu 2020, bisa memangkas waktu, di pemilu 2024 tahapan yang ada itu untuk mencapai rekap nasional kita membutuhkan waktu kurang lebih 35 hari. Tapi dengan Sirekap ini kita berharap tidak cukup waktu 1 bulan kita bisa mendapatkan hasil secara nasional melalui Sirekap tadi. Ya, tapi ini tentu saja dibutuhkan payung hukum yang kuat untuk bisa mendukung pemanfaatan media elektronik ini, yaitu Sirekap ini tadi. Itu tadi tawaran yang saya sampaikan, bagaimana kita bisa memangkas waktu rekapitulasi di tingkat TPS, penghitungan di tingkat TPS hingga di tingkat nasional, yaitu dengan menggunakan Sirekap tadi. Berikutnya adalah saya diminta untuk mengkritik terkait apa sih kinerja KPU sekarang, bagaimana sih kinerja KPU sekarang. Saya rasa apa yang dilakukan oleh kawan-kawan komisioner KPU RI di periode 2017-2022 itu sudah cukup baik. Kami merasa diuntungkan karena apa? Budaya kerja yang sudah mereka tinggalkan, tinggal kami lanjutkan saja. Ya, terkait apa yang kurang, apa yang harus dibenahi adalah mungkin satu yang saya kritik adalah terkait peraturan KPU yang sering mendadak hadirnya atau lahirnya di saat tahapan sedang atau akan berlangsung. Ya, ini juga akan menjadi PR bagi kami ketika nanti kami dipilih menjadi anggota KPU, bagaimana bisa melakukan manajemen waktu terkait penyusunan peraturan KPU sehingga lahirnya itu tidak pada saat tahapan baru akan dimulai atau pada saat tahapan dimulai baru muncul atau terbit peraturan KPU. Maka kita akan memperbaiki melalui manajemen atau perencanaan yang lebih terencana lagi, mengorganisir bagaimana supaya peraturan KPU bisa hadir tepat waktu, diundangkan tepat waktu, kemudian tentu saja kita melakukan evaluasi terhadap peraturan KPU yang sebelumnya. Berikutnya, ya tadi juga ditanyakan terkait apakah saya akan melakukan perubahan secara parsial atau cukup memperbaiki yang ada saja. Ya, kalau kita melakukan perubahan secara total, maka tentu ini akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Sementara visi dan misi saya di sini adalah bagaimana melakukan efisiensi anggaran sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu, yaitu efektif dan efisien. Maka kalau kita totality merubah seluruh konsep yang sudah disusun, maka akan membutuhkan biaya yang besar. Jadi tadi saya sampaikan apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan komisioner KPU RI di periode sebelumnya, ini merupakan budaya yang cukup dilanjutkan saja sehingga kita hanya membenahi yang kurang-kurang saja. Ya, berikutnya Ibu Rizka, terima kasih.
terkait keterwakilan perempuan atau afirmasi perempuan, ya, saya berharap bahwa keberadaan kami di sini akan membawa manfaat yang cukup besar bagi kaum kami juga. Ya, itu komitmen yang mungkin yang bukan mungkin tapi akan saya wujudkan ketika saya menjadi anggota KPU RI. Ya, bagaimana keberadaan saya bisa membawa manfaat, kami juga akan komitmen untuk bisa mendorong tingginya angka partisipasi perempuan di tingkat provinsi, KPU kabupaten kota, di PPS, PPK, bahkan di tingkat KPPS. Karena apa? Karena kami ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka, memberikan wadah dan ruang seluas-luasnya bagi mereka, supaya mereka lebih memiliki kompetensi, kapabilitas, sehingga nanti bukan hanya 30% saja kesempatan bagi kami ketika kami bisa memenuhi atau meyakinkan seluruh bangsa Indonesia bahwa kami mampu, maka 30% itu bisa berubah, bisa menjadi 40, 50, bahkan 70%. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kami, bagaimana kami bisa membuktikan diri perempuan, kami bisa dan mampu sama seperti laki-laki. Ya. Oke, berikutnya adalah penguatan teknis kepemiluan. Tadi saya sudah menjawab bagaimana bisa menghadirkan pemilu yang mudah, yang cepat. Tadi juga saya sudah jawab, memudahkan bagi pemilih, memudahkan bagi penyelenggara, yaitu tadi ada Sirekap, terus kemudian ada tawaran-tawaran terkait pemanfaatan media digital yang cukup optimal, yang kita optimalkan. Tapi memang satu PR bagi kita, yaitu sarana dan prasarana atau infrastruktur untuk optimalisasi teknologi ini, di mana kita ketahui ada beberapa jaringan, ada beberapa titik-titik yang jaringannya itu tidak tersedia. Nah, ini juga masih menjadi PR bagi KPU, bagaimana di 2024 nanti jaringan-jaringan ini bisa kita penuhi, kita bisa bekerja sama dengan Kominfo dalam hal ini, dengan pemerintah untuk bisa menyediakan jaringan sehingga kendala sarana dan prasarana atau infrastruktur dalam mengoptimalisasikan peran teknologi informasi dapat terwujud pada pemilu 2024. Berikutnya adalah SDM ad hoc yang berintegritas, kemudian bagaimana proses atau pola rekrutmennya. Tadi saya juga sudah menyinggung sedikit bagaimana kita bisa menghadirkan penyelenggara pemilu yang berintegritas. Tentu saja kita melakukan profiling atau rekam jejak kepada penyelenggara pemilu sehingga kita bisa menekan minimnya angka penyelenggara pemilu yang diberhentikan pada proses atau tahapan pemilu di 2024. Kita ketahui di pemilu 2019 ada 144 penyelenggara pemilu yang harus diberhentikan tetap. Ya, nah ini juga menjadi PR bagi kami bagaimana angka itu bisa zero atau tidak ada yang diberhentikan secara tetap. Diawali dengan penyelenggara pemilu yang berintegritas tentunya, yang bisa yang akuntabel, yang mandiri, jujur, adil, ya, yang bisa melaksanakan seluruh tahapan sesuai dengan undang-undang dan peraturan. Berikutnya, pola rekrutmen yang berikutnya adalah bagaimana agar petugas KPPS yang ada itu adalah petugas KPPS yang sehat jasmani rohani. Ini juga menjadi PR penting bagi kami. Kita akan melakukan penekanan, mungkin saja kita akan membatasi usianya, ya. Terus kemudian kita ketahui bahwa KPPS ini kan kalau sudah 2 kali menjabat 5 menit lagi. 5 menit lagi. Siap. KPPS ini di aturan ketika sudah menjabat 2 kali maka dia tidak bisa lagi dipilih menjadi anggota KPPS. Ini juga merupakan salah satu cara aturan yang diatur untuk melakukan regenerasi. Kita berharap KPPS yang hadir nanti di pemilu 2024 ada KPPS yang betul-betul sehat jasmani rohani, yang memiliki kompetensi dan kapabilitas yang cukup tinggi. Berikutnya, tadi terkait 80% angka partisipasi, tadi saya sudah jawab, ini bukan peran KPU saja, tapi peran kita bersama, baik peserta pemilu, penyelenggara maupun masyarakat pemilih. Ya. Oke, terkait kompleksitas pemilu 2024, betul tadi kita tidak mengetahui kapan sih kira-kira pandemi ini akan berakhir. Kita berdoa saja, semoga
pandemi COVID 2019 ini cepat berakhir sehingga kita dapat melaksanakan seluruh tahapan dengan sukacita, dengan riang gembira tanpa rasa takut untuk datang ke TPS, ya. Oke, pandemi COVID-19 juga mau tidak mau akan memakan biaya anggaran yang cukup tinggi. Tentu saja ini kita tidak inginkan. Bagaimana nanti kita akan mengkaji kembali, sama seperti halnya di pemilihan 2020, ada undang-undang yang mengatur bagaimana pelaksanaan pemilihan disesuaikan dengan bencana non-alam yaitu COVID-19. Maka kita memerlukan penguatan regulasi yang mengatur terkait pelaksanaan pemilu 2024 di tengah pandemi COVID-19. Oke, surat suara tidak sah. Surat suara tidak sah, ini ada dua kemungkinan, Bapak Gus Pardi, ya. Ada pemilih yang datang dengan sengaja untuk merusak, ada pemilih yang memang tidak sengaja untuk merusak karena faktor ketidaktahuan. Nah, untuk faktor ketidaktahuan, maka kita akan menguatkan edukasi pendidikan pemilih kepada masyarakat, bagaimana mereka bisa datang memilih ke TPS, tapi dengan surat suara yang sah. Ya, ini juga kita akan terus melakukan penguatan edukasi pendidikan pemilih, bagaimana pemilih bisa datang dengan cerdas memilih dengan surat suara yang sah. Tapi kalau faktor surat suara yang sengaja untuk dirusak, kami belum memiliki datanya faktor karena apa, ya seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan, faktor kesengajaan atau faktor ketidaksengajaan, kekurangpahaman masyarakat bagaimana cara mencoblos yang baik dan benar. Berikutnya, partisipasi politik masyarakat pemilih, ya, indeks demokrasi kita cukup tinggi, tadi disampaikan mencapai 70%, lebih tinggi daripada Amerika, tapi sayangnya tapi sayangnya tadi disampaikan bahwa pemilih itu lebih mengenal pasangan calon presidennya daripada calon anggota legislatifnya. Tadi saya menawarkan media kampanye melalui media digital. Kita ketahui bahwa di pemilu 2019 fasilitasi yang kami tawarkan di pemilu 2019 itu dibatasi, di mana pemanfaatan media sosial itu hanya sekitar 30 detik untuk satu aplikasi setiap hari. Itu untuk setiap peserta pemilu. Maka solusi yang saya tawarkan berikutnya adalah bagaimana kalau para caleg juga difasilitasi dengan menyampaikan atau melaporkan akun media sosial mereka secara resmi kepada kami, sehingga mereka dengan ruang terbuka bisa seluas-luasnya menyampaikan sosialisasi di media sosial yang mereka laporkan atau mereka sampaikan secara resmi kepada kami. Karena di pemilu 2019 kemarin terbatas hanya untuk peserta pemilu saja, ya. Nah, maka ini tawaran atau solusi yang saya tawarkan, bagaimana para caleg juga bisa menyampaikan akun resmi mereka sehingga menjadi bagian pengawasan untuk mereka bisa dengan leluasa menyampaikan sosialisasi atau berkampanye di media sosial yang mereka miliki. Baik. Mungkin itu. Terima kasih, Ketua. Baik, Saudari Iva Rosita, saya ucapkan terima kasih. Saya kira sesi ini sudah kita bisa akhiri. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Saudari Iva Rosita pada hari ini. Dan saya kira kita bisa cukupkan, ya Bapak Ibu sekalian. Selamat dan sehat selalu. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami bisa persilakan untuk bisa meninggalkan ruangan ini. Baik, terima kasih Ketua. Salam sehat dari saya. Semoga semua Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan dalam segala urusan dan dilancarkan dalam segala aktivitas. Amin, amin. Oke. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, kita langsung lanjutkan. Tanpa kita skor, kami persilakan kepada sekretariat untuk bisa mempersilakan Saudara Iwan Rompo Bane, pimpinan Komisi 2.